Nah, Ibu Elsa, ini banyak sekali perusahaan besar, sedang, kecil yang tumbang di masa yang tidak mudah ini. Nah, ada orang yang diberhentikan, tidak ada pesangon karena perusahaan bangkrut. Jadi memang betul perusahaannya bangkrut, sudah semua yang disita oleh bank. Mereka ini karyawan di layoff tanpa pesangon, tapi ada satu yang melihat pemilik perusahaannya ini tetap secara pribadi kaya, Ibu. Dan masih suka flexing, pamer soal hartanya. Apakah karyawan yang diberhentikan tanpa pesangon oleh perusahaan yang bangkrut ini bisa menagihkan pesangonnya kepada pemiliknya yang secara pribadi masih kaya? Sekarang begini ya, kalau perusahaan-perusahaan itu kan PT ya. PT jadi perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu penanggungan terhadap kerugian itu sebatas dengan dana yang disetor berdasarkan sahamnya. Jadi kalau itu udah diambil memang tidak bisa menyangkut kepada pribadi. Nah itu satu kata kuncinya ya. Yeah. Karena ini pembahasan nggak bisa semudah begitu aja. Nah tadi kan Bapak bilang ada bangkrut. Bangkrut berarti kan ada pilot. Nah kalau ada pilot kan tentu ada namanya proses kepilotannya. Misalnya dimohonkan ke pilot, siapa yang memilotkan kita nggak tahu, bisa juga pekerja juga pilot bisa mengajukan kepilotan karena kan bangkrutnya suatu perusahaan atau pilotnya suatu perusahaan itu minimal ada dua pihak yang sudah jatuh tempo yang sudah bisa ditagih utangnya. Nah ternyata kita kata kuncinya sudah ternyata pilot. Nah kalau di pilot itu kan ada namanya kurator. Nah kurator itu kan akan melakukan dengan adanya pilot berarti sita umum. Semua harta-hartanya ada disita dan kemudian ada namanya perhitungan dari kurator dan ada hakim pengawas yang mana ditentukan lagi hal-hal yang harus diutamakan untuk dibayar. Misalnya ada hak preference seperti ada jaminan, itu jelas bank udah usahakan. Tapi kan dalam namanya perusahaan atau itu kan masih ada namanya aset-aset yang bergerak. Terus ada lagi keuangan-keuangan yang lain yang mana nanti kurator itu akan membagi semuanya karena ini yang konkuren ini yang bisa dikembalikan kepada kreditur konkuren, dibikin secara proporsional. Tapi yang hal-hal yang tertentu misalnya yang diutamakan yaitu jaminan bank, itu kan nggak bisa lagi karena udah jadi hak tanggungan. Kemudian pajak, PLN, terus buruh ini termasuk yang diutamakan. Setelah mereka dibayar nanti baru ada namanya kreditur konkuren. Jadi ada prosedur yang sebenarnya dan biasanya itu diumumkan begitu pilot diumumkan oleh kurator. Siapa yang punya tagihan ya, termasuk salah satunya pekerja, dia akan mengajukan ada namanya undangan, ada rapat-rapat kreditur ya, pihak pekerja merupakan satu organisasinya, kelompoknya akan melakukan tagihan-tagihan itu. Nah, jadi sahabat-sahabat kita ini harus mengerti bahwa ada proses yang harus dilalui secara formal sebelum hak-hak mereka dibayar. Betul. Nah, jadi tidak bisa dengan serta-merta langsung menuntut pemiliknya saja yang masih kaya itu. Gitu ya. Jadi memang kita harus menghormati hak kita, tetapi juga ada aturan yang bukan hanya menghormati hak kita, tapi hak bersama, hak banyak orang. Gitu ya. Itu sebabnya tadi Ibu Elsa merincikan ada yang diprioritaskan. Kemudian ada yang diakhirkan di dalam proses itu, gitu ya. Yang diutamakan tadi itu Ibu sudah sebutkan siapa saja, termasuk pekerja, termasuk yang diutamakan pajak, PLN, hal-hal yang menyangkut negara itu diutamakan, didahulukan. Jadi disabari, ikhlas bahwa ini juga keputusan ini
formal, lalu sambil menunggu bekerja mencari pendapatan lain, gitu ya. Betul. So terima kasih banyak Ibu Elsa, very sweet nasihatnya, super sekali.